Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang eh, Java Web Applications, aplikasi Java pada web, ya. Oke, beberapa waktu lalu kita sudah membahas tentang beberapa standar dari Java. Ada Standard Edition, Micro Edition, Enterprise Edition. Nah, setiap standar itu atau kategori mempunyai kelebihan tersendiri, dan yang pada umumnya adalah Java 2 SE Standard Edition yang bisa provide core library, data structure, XML, security, international, DBC, dapat database atau JDBC, ya, database connectivity. Oke, itu yang umumnya kita menggunakan standar. Tetapi untuk kasus-kasus tertentu perlu menggunakan Enterprise Edition atau Java 2 Platform untuk Enterprise Edition, karena ada beberapa fitur-fitur tertentu yang diperlukan dari Enterprise Edition seperti Sublet, JSP, Enterprise, Java Advanced SML dan lain-lain. Oke, itu sekilas yang kemarin kita sudah singgung. Ada juga micro edition yang mobile atau micro edition skala kecil. Oke, Java Web Application ini Java Web Application generate interactive web page, contain various type of markup language, kan gitu ya. Ada HTML, XML dan lain-lain yang dynamic content. Oke, kalau kita lihat typical comprise web component seperti Java Serve, Java Server Page, JSP, Servlet, Java Beans yang bisa digunakan. Oke. Untuk memodifikasi biasanya menyimpan data database web. Nah, hal-hal ini yang diperlukan dalam aplikasi Java di web, kan gitu ya. Oke, kita lihat di sini Java Enterprise Edition yang pada perusahaan-perusahaan besar umumnya menggunakan II, ya, Enterprise Edition. Is widely used, pada umumnya digunakan, walaupun standard edition untuk yang aplikasi atau fitur-fitur yang standar, ya. Tetapi pada umumnya menggunakan Enterprise karena banyak fitur tambahan containing a set of coordinate technology that signings reduce the cost and complexity. Oke, untuk pengembangan atau developing, kan gitu ya, deployment itu penggunaan dan management. Nah, multi-tier server centric application, Java EE builds upon the Java SE standard. Memang sebelum ada Java EE Enterprise Edition ada Java Standard Edition dulu, ya. Provide a set of API, application programming interface, yang sudah umum kita gunakan, kan itu ya, API untuk koneksi ke satu sistem atau satu aplikasi ke aplikasi adalah fitur interface atau interface untuk komunikasi dari satu aplikasi ke aplikasi lain. For developing and running portable, robust, scalable, reliability and secure server-side application, gitu ya. Ini beberapa hal yang API yang umum yang kita harus tahu API. Oke, Java EE ini yang lama, sekarang sudah mungkin baru, ya, seri baru. The Java EE platform use simply programming model menggunakan XML development description, XML saja, ya, atau optional pilihan. Instead, a developer can simply enter information data annotation. Okay, Java EE software will configure the component at development and running time. Okay, ada annotation. You can put the specific information in your code next to the program element. Ada beberapa anotasi atau await annotation yang kita bisa letakkan pada spesifik atau bagian tertentu di dalam program kita, ya, untuk menggunakan Java EE ini. Java EE application model. Okay. Architecture for implementing service as multi-tier application. Multi-tier ini aplikasi yang ada di EE version that deliver the scalability, accessibility and manageable. Bisa manageable needed by enterprise level application. Nah,
Kalau enterprise itu kan biasanya sudah skala besar untuk server-server pada aplikasi di perusahaan besar yang sudah bisa untuk melakukan managing, untuk melakukan accessibility, scalability. Intinya sangat enterprise ini seperti perusahaan e-commerce, online commerce, banking dan lain-lain, trading dan lain-lain gitu ya, menggunakan enterprise. With this structure, you can more easily change one of the tier without compromise your interest. Dengan multi tier ini artinya apa? Kita bisa merubah, you can easily change one of the tier. Kita bisa merubah satu tier tanpa mengubah atau konfirmasi ke semua aplikasi ya. Business and presentation logics to be implemented by the developer, standard system service to provide by the Java EE platform ya. Business and presentation logic, logika presentasi untuk bisnis sesuai dengan enterprise kan untuk bisnis ya. Oke, ini ada Java Sublet as Java class dan memiliki proses request and construct responses kan gitu ya. Server-side replacement for CGI, extension to Java enabled web server, inherent multi-threaded, one thread per the request, very efficient, platform independent. Nah, ini beberapa untuk Java Sublet, Java class dan memiliki proses request kan gitu ya. Kita lanjut. How do Sublet work? Nah, Java Sublet run inside web container. The component of the web server can run and interact with the server kan gitu ya. Sublet is running on the server listening for the request. Jadi Sublet ini dia menunggu ketika ada klien aplikasi Java di enterprise edition untuk e-commerce misalnya, ada klien browsing. Dia browsing ada satu contoh menu atau produk pakaian misalnya kan, atau produk elektronik atau laptop. Nah, dia client request untuk cek harga atau fitur. Nah, ini running Sublet listening, dia tetap terus listening, menerima. Artinya apa? Standby untuk menerima request kan gitu. Nanti respon balasan. When a request come in, a new thread is generated by the web container. Nah, ketika ada request baru tanya harga, nanti ada klien lain menanyakan produk yang lain dengan request lagi, create a new thread ya, create a new thread. Java EE container. Java EE containers are interface between the Java component and the low level platform specific functionality. Enterprise edition containers the low level platform specific functionality. Contohnya transaction and state management, multi threading, resource pooling dan lain-lain. That support the component. Provide for the separation of business logic from the resource lifecycle dan membedakan ya mana logic business, resources, lifecycle management. This allow development to focus on writing business logic rather than writing enterprise edition. Java EE use container simply. The Java EE platform, enterprise edition platform, use a container to simplify development. Kita lihat when a request come, ketika request atau permintaan itu, a sublet to be instantiated kan gitu, instant ya. Sublet harus instan. To create a new thread to handle the request. Jadi harus instan, otomatis kan gitu ya. Untuk membuat create new thread, membuat satu thread baru dan handle the request. Tadi saya contohkan ketika ada klien tanya harga satu pakaian atau produk kan gitu ya, harus standby, buat thread baru dan handle request sampai close kan gitu ya. Call Sublet post do force and do get method yang pass the HTTP atau HTTP request and HTTP response object. Get the request and the response to the sublet, manage the live date and resource the sublet. Ketika ini contoh ini ada sublet web servers
web server. Ada request klien satu tanya pakaian tadi, yang request kedua ada tanya produk. Ada elektronik katanya. Ada dia membuat thread baru, separate thread ya. Jadi berbeda untuk setiap klien sampai nanti ada case close. Seperti ini. Oke, ini ada browser pada klien. Contoh kita menggunakan browser untuk browsing sesuatu produk. Di sini ada Java Enterprise Edition Server sebagian servernya ya. Oke, ada sublet web container JSP page. Di sini ada interface, contohnya interface bin interface bin. Ini ada database. Nah, database produk. Contoh, satu perusahaan e-commerce A mempunyai 1000 item atau 1000 produk, mulai dari pakaian, elektronik, mainan dan lain-lain. Nah, ketika ada browser dari sisi klien kita misalnya, kita browser, saya mau browsing, mau beli laptop atau handphone atau komputer baru atau yang lain-lain. Nah, saya tadi secure, nanti servernya buat thread baru sampai transaksi. Nah, di sini ada database kan gitu ya. Application container. Nanti ada interface ya. Kalau kita lihat ada web, kita browser e-commerce www.com kan gitu ya. Nah begitu prosesnya. Nah, ini browsernya berkomunikasi, bagian nanti ada ke subletnya. Oke, kira-kira begitu. Nah, di sini ada web server, main code, nanti ada my code ke server lagi, HTTP, ini HTTP. Ini ada operating system. Setelah itu ada ke PHP interpreter misalnya, menggunakan PHP atau dibalikkan lagi ke web, kan ada komunikasi seperti itu. Nah, di sini HTTP menggunakan TCP/IP protokol dan internet ya. Itu siklus simulasi. Ada code kita di sini menggunakan, kalau ada HTML menggunakan HTML, SQL kan gitu. Nah, di sini ada klien tadi, kita lihat ada klien, ada server, ada database. Nah, di sini klien punya browser, dia menggunakan browser untuk mengeksplor atau browsing produk yang ada menggunakan operating system. Oke. Nah, historical. Nah, kita lihat di sini website get ada historical. Tadi ada web container application. Oke, aplikasi di web container. Nah, web server dia akan mendapatkan getting, nanti dia getkan gitu. Setelah dia dapat, dia pergi ke sublets ya. Ini ada web container application Java code, ada sublet Java code. Nah, oke, dia setelah dapat, dia akan balikkan lagi, nanti ada get, dia dapat, dia pergi ke sublets. Setelah dapat, dia sini dapat informasi, dia balikkan ke HTTP. Tadi dari web server ke web container. Setelah dapat pergi web server sublet Java code. Setelah dapat, dia akan kembalikan lagi web container HTTP, karena ini protokol, dia akan mengirimkan ke TCP/IP ya. Setelah itu dia pergi internet ya, baru ke klien. Nah ya, ke klien itu ya. Is the container that gives sublet the HTTP request and response, and is the container that get call and sublet method. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, ini historical Java web, ini history lagi, web server support HTTP. Ada web server, dia akan mendapat get, setelah dia dapatkan, dia akan pergi sublet lagi, setelah dapatkan, dia akan balik lagi ke sini sama seperti tadi, balikkan HTTP ke TCP/IP ya, untuk protokolnya. Setelah itu ke internet browser, karena klien yang menggunakan internet media. Oke. Ini sama-sama. Oke, setelah dapat, is container that give a sublet the HTTP request and response is the container that call sublet. Nah, gitulah kira-kira proses bagaimana satu klien untuk membrowsing, meminta informasi. Oke ya. Ini terakhir web server support HTTP. Oke, sama seperti tadi. Web server dia akan get, mendapatkan Java code, nanti setelah dia dapat akan kembalikan lagi seperti ini. Oke. Setelah itu pergi TCP/IP ke internet browser. Oke, internet browser is container that give server the HTTP request and respond, and is the container that call the sublet method, example do post and do get.
posting dan dapatkan. Setelah dia post dapatkan. Nah, ini ke klien. Ini ada contoh Grizzly ya. Grizzly is now the SCP front end of the application. Nah, ini contoh lain untuk menggunakan Grizzly kayak gitu ya. Okay, Java support simply web development by providing infrastructure for component communication and session management in a web container that is integrated with a web server. Artinya apa? Secara mudah web development by providing infrastructure component communication untuk menggunakan web server. Writing software is like writing Java code. Menulis seperti menulis Java code that place an HTML ya. Pack inside the Java class. This is the worst part of the subject. Historical history ya, sejarahnya kayak record gitu ya. Require a deployment descriptions. This is the form of XML file. Okay. Servlet don't have main method. Servlet are under the control of another Java application called container. Dia ada container, penampung itu, ada wadah, ada container sendiri, tempat atau media tersendiri. Oke. Ini contoh Java Bean. Kita mau pakai jam umum kita pakai NetBeans walaupun ada Eclipse dan lain untuk running aplikasi Java. Manage the data flow between the flowing application client applet component running on the Java EE server database. Okay, Java Bean component are not considered a Java EE. Artinya apa? Java Bean bukanlah is not considered Java Enterprise Session component by Java EE specified. Untuk Java EE kita harus pergi ke Java kan gitu ya, di Oracle gitu. Java Bean component have properties and have get the set method for accessing the properties. Okay, ini Java Bean salah satu contoh kita menggunakan Enterprise EJB, Enterprise Java Bean. Tadi saya bilang Java Bean bukanlah edisi Enterprise edition ya. It's not kategori Enterprise Java Bean container handle distributed communication, trading, scaling, transaction management dan lain. As a new packaging ya, seperti gambar ini, packaging ya. Web application .war seperti ini, ada EJB .jr, server MyBean application. Ini yang EJB Enterprise Java Bean sebelumnya, packagingnya. Yang baru, seperti ini aja. Jadi lebih simpel dipersingkat. Ini salah contoh kalau kita menggunakan Java Beans ya. Oke, NetBeans yang umum kita gunakan sekarang ada NetBeans kan gitu ya. Anda sudah install NetBeans semua. Ini agak versi lama ya, contoh saja. Create a simple web application using NetBeans. Anda umum sudah menggunakan NetBeans. Deploy it to servers and view the presentation browser. Third party Java integrated development and environment, IDE ya, integrated development environment. So come with Java EE class library. Ini ada class library support DSP Enterprise Java. Ada bundled Glassfish 7 open source edition can deploy separate JSP and web service. Ini contoh satu produk tadi kita lihat index specs-nya. Ada kategori seperti produk tadi, satu e-commerce mempunyai beberapa produk, dairy, meat, bakery, fruit, artinya ada buah-buahan, ada roti, ada daging dan lain-lainnya gitu. Ini ada index specs yang kita lihat. Nah, nanti ada kategori page gitu ya. Produk 1, ada produk 2. Nah, nanti kalau kita belanja online biasanya kan add product to cart kan gitu. Cart itu trolley, kalau kita trolley cart ya itu keranjang gitu ya. Nah, kita ada add to cart. Jadi ada beberapa kotak kita bisa masukkan. Kalau kita belanja online biasanya kan kita diminta itu, kita pilih barang apakah mau masukkan keranjang kan gitu ya. Nanti setelah itu kita dapat beberapa produk, baru kita lakukan transaksi pembayaran atau booking dan lain-lain. Nah, ada kategori page, ini index page, jadi ada kategori page kan gitu ya. Nah, ini setelah kategori ini cut page, ini keranjang yang kita sudah pilih tadi.
Kalau ada produk mungkin ada banyak ribuan produk, tetapi kita pilih hanya beberapa item saja, kita masuk ke keranjang. Item 1, 2, 3, 4. Bisa kita clear cut, kita mau membatalkan, ya cancel, proceed to check out. Check out ini ya seperti kita lihat, kita mau lakukan pembayaran, kan purchase. Kita purchase berapa totalnya kan gitu ya, enter sono detail. Kita mau beli kan gitu ya, kita lihat ada 5 item yang kita mau beli, masing-masing harga berapa. Setelah kita lakukan kalkulasi, check out fetch ini termasuk kalau kita ada dapat voucher atau dapat diskon dan lain-lain. Nah setelah kita submit, nanti kita dapat lakukan transaksi pembayaran. Nah ini bisa balik lagi dari card ini ke kategori ya. Kita mau edit lagi, mau tambah lagi dan lain-lain ya. Nah confirmation page, proses compensation deal. Setelah konfirmasi kita sudah lakukan pembayaran untuk misal 5 item tadi ya. Nah setelah kita lakukan sudah confirm, kita beli, artinya apa? Harus membalikkan ke index page ini. Index page ini artinya apa? Admin di sini pertama apa? Melakukan delivery mungkin ya, untuk pengiriman. Setelah dikiriman otomatis stok di sini kurang. Misal kita beli satu apple misalnya kan, dia ada kita beli 10 buah apel kan gitu ya. Di stoknya ada 100, otomatis kalau setelah kirim 10 tinggal stoknya 90. Artinya apa? Dilakukan semua kalkulasi supaya itu ketika orang melihat produk baru, artinya apa? Balance-nya itu produk apel itu 90 bukan 100 lagi kan itu itemnya. Ada update. Nah, di situ siklus ini berputar terus. Oke, model view control variable. Ini ada model, ada view, ada control. Ada model encapsulations, encapsulated application state, respond to the state query, expose application functionality, notify view. Nah, ini ada view, render to model, request update from models. Setelah itu send user gesture to controller, allow controller to set view. Oke. Ini ada control, define application behavior, maps user action, model update, select view response, one for the each functionality. Ada model dari view ini kita lihat nanti encapsulation, setelah itu kita kontrol ada kita view bagian klien tadi. Ini contoh siklusnya aja ya untuk method invocation and event. Ini lagi terakhir Enterprise Java Bean ini EJB. Kalau kita menggunakan EJB, ini ada klien tadi yang seperti yang contoh sebelumnya tadi. Ketika klien membrowsing produk, dia akan request ke controller sini, ya. Dia akan sublet, lakukan prosesnya model sini. Enterprise Java Bean ini EJB ini session bean, dia akan lihat, cek semua entity classes ya, cek database. Tadi saya bilang ketika ada transaksi apel sebenarnya stoknya ada 100, ketika deal transaction sudah di purchase confirm atau confirm by customer beli, otomatis stoknya dikurang 10 jadi 90. Artinya apa? Valid update stoknya di situ ya. Nah, kontrol di sini ada sublet, ada view seperti yang sini tadi. Kita lihat di sini ada view, request update per model, send user gesture to controller dan lain-lain. Nah, respon ke review. Nah, ketika client request, nanti respon dari Java atau sini ada merespon ke client. Seperti kita lihat berapa produk A misalnya, cek harga kan gitu. Oh, dia kasih harga ini 10.000 misalnya. Kita cek stok, ada 5 stok, dia akan respon. Nah, kontrol ini akan berkomunikasi ke model kan database ya sebelum dia kasih respon ke klien yang membrowsing. Nah, itu kira-kira proses flow yang kita menggunakan Java untuk aplikasi web application ya, aplikasi yang Anda mungkin sudah sering bertransaksi untuk produk online, e-commerce, e-trading dan lain yang pada umumnya kan e-commerce, belanja online kan gitu ya. Belanja online ketika Anda ingin mengembangkan sebuah aplikasi atau model, bahkan sekarang mungkin Anda bisa mengembangkan model atau fitur-fitur baru agar lebih bagus lagi aplikasi yang dikembangkan. Tidak hanya misalnya jumlah stok berapa, harga berapa, dia lebih mungkin display
produknya yang real kan gitu ya, real produknya termasuk dimension, atau bahkan Anda bisa mengembangkan display produknya bisa 3G, bisa mutar 360 degree kan gitu dan lain-lain. Itu contoh saja sehingga aplikasi lebih bagus lagi. Nah, ini tadi seperti yang disampaikan tadi, Java web application yang digunakan seperti itu ya. Oke, ini contoh. Nah, Java web application. Oke, sekali lagi, jadi ada micro edition, standard edition, enterprise edition. Nah, pada aplikasi yang umum, yang enterprise edition itu lebih sering digunakan untuk skala besar karena beberapa kelebihan dari enterprise edition tadi. Nah, contoh tadi hanyalah salah satu contoh untuk Java Bean. Oke, demikian, semoga bisa dapat memahami bagaimana aplikasi dari Java di web. Oke, saya tutup. Terima kasih. Nanti Anda bisa lanjut lagi, lihat di material lain, sumber lain tentang Java web application. Terima kasih sudah menonton video ini dan nantikan materi menarik lain pada video berikutnya, serta jangan lupa untuk subscribe dan like. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.